Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa. Pada pagi hari ini, mari anak-anak siapkan hati untuk kita beribadah bersama-sama walaupun secara online ya. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita akan memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Anak-anak semua bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mengangkat tangan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus bahwa saya cinta Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau yang sudah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Angkat tanganmu anak-anak, tangan kanan kita angkat ke atas, tangan kiri kita taruh ke dada sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian ini. Haleluya Yesus.
Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Benar Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami bahwa kami mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau mulaikan ibadah sekolah minggu kami secara online Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Urapi hamba-hambamu yang akan mengambil bagian di dalamnya, baik WL, pemain musik, bahkan singer, bahkan hambamu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak, kita tetap berdiri ya. Anak-anak percaya kalau Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Ya, Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita akan bersuka cita. Kita akan memuji pujian ini. Tuhan Allah di tengah kita. Dia selalu memberikan kita sukacita. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak silakan duduk. Kita akan menyiapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Tentang kemuliaan Raja
serahkan kepada yang bertugas firman Tuhan. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan berdoa untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sudah memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Biarlah segenap pujian kami yang sudah kami naikkan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong siapkan hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh membimbing kehidupan kami agar kami senantiasa tetap setia iring kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, urapi guru-guru kami yang akan melayani kami. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan boleh menjadi saluran berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami dan kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, kami ucapkan selamat pagi dan selamat kita kembali bertemu bersama-sama walaupun dalam suasana pandemi saat ini. Kalau pagi hari ini kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Tante sampaikan terdapat di dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 51. Nah, di situ anak-anak boleh membaca di rumah. Ya, membaca masing-masing. Di sini Tante akan ceritakan bagaimana ada seorang bapak yang dari kecil dia mempunyai penyakit yaitu sakit mata. Kira-kira sakit mata itu apa? Iya, menjadi buta. Dan orang buta ini, bapak yang buta ini dari kecil senantiasa dia dibantu sama orang tuanya ya. Kalau mau apa ditolong sama orang tuanya. Tetapi setelah besar bapak ini tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Karena apa? Karena matanya buta. Nah, itu sebabnya bapak ini mempunyai pekerjaan ya supaya mendapat makanan, supaya perutnya dapat diisi. Dengan jalan apa kira anak-anak? Tahu kalau orang buta itu? Ya, iya. Dengan jalan minta supaya mendapatkan uang dan untuk membeli makanan. Nah, kasihan tidak kalau bapak yang buta ini ya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa melihat pohon yang daunnya hijau, tidak bisa melihat bunga yang warnanya merah atau kuning, tidak bisa melihat burung yang terbang atau ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Ya, tidak bisa melihat. Karena yang dilihat adalah suasananya gelap, hitam. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Praktekkan kalau matanya ditutup bagaimana? Tutup mata. Iya, kelihatan hitam semuanya. Tidak dapat melihat apa-apa. Nah, bapak ini juga tidak bisa melihat apa-apa. Ya, kalau makan dengan jalan meminta-minta. Nah, suatu hari bapak ini mendengar ada seorang lewat dengan kasakusu karena dia pekerjaannya meminta-minta di tepi jalan atau di pinggir jalan ya. Dia bekerja aja minta-minta. Ada orang lewat. Dia katakan, ya, oh ini suaranya bapak-bapak. Oh ada yang suaranya lembut, ya. Oh ini suaranya ibu-ibu. Ada anak yang suaranya sangat kecil tapi penuh ceria. Oh ini suaranya anak-anak. Nah, walaupun bapak ini tidak bisa melihat, tapi dia punya telinga untuk mendengar suara. Ya. Bapak ini juga mempunyai mata hati, walaupun dia tidak bisa melihat mata, tetapi dengan hati dia bisa merasakan ya, bisa melihat. Karena apa? Karena dia tahu oh ini anak kecil, oh ini orang laki-laki, oh ini orang ibu-ibu ya atau orang perempuan. Nah, suatu saat di pinggir jalan ini ada serombongan orang yang mau lewat kayak karnaval. Kalau anak-anak lihat pada bulan Agustus itu ada keramaian, dia
ramai sekali jalannya. Nah, di situ orang ini ramai-ramai ngomong, ngobrol sana kemari. Bapak ini mendengar. Lalu tanya, "Bapak, permisi ya." Mungkin gitu. "Ada apa ini kok ribut-ribut? Ramai-ramai." "Wah, kamu tidak dengar ya bahwa Yesus mau lewat di sini?" "Yesus," ya katakan, "Yesus mau lewat di jalan ini." Wah, bapak yang buta ini mengingat karena dia pernah mendengar, oh Yesus ini seorang yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Wah, kalau aku bisa melihat, pasti aku akan lari atau aku mau datang cepat mendekati Yesus itu. Tapi bapak ini rasakan, aduh, aku nggak bisa lihat ya, aku nggak bisa apa-apa. Bagaimana ini? Nah, bapak ini berdoa dalam hatinya mungkin ya. Semoga Yesus lewat di jalan ini benar-benar. Semoga ya pada suatu saat benar anak-anak ya, rombongan itu berjalan ya dari Yeriko ya. Tuhan Yesus berjalan itu dari Yeriko selalu berbuat baik, suka menolong orang ya. Lewat di depannya seorang buta ini. Lalu dia katakan ya, oh ini suaranya ya, pasti ini suaranya Yesus. Dia katakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia teriak lagi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Wah, anak-anak, rombongan tadi dia mendengar suara bapak yang buta ini teriak-teriak. Dia katakan, "Hah, diam kamu, jangan ribut, mengganggu kita aja." Nah, anak-anak, lalu bapak ini tidak menyerah. Dia tetap berseru dengan kencangnya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus mendengar, lalu katakan, "Siapa yang memanggil aku?" Lalu Tuhan melihat, oh bapak yang buta. Bapak yang buta. Wah, Tuhan Yesus melihat bapak yang buta ini, dia merasa jatuh belas kasihannya. Lalu bapak ini memanggil dia, "Tolong panggil dia untuk datang kemari." Murid Tuhan Yesus ya, murid Tuhan Yesus mendekat kepada bapak yang buta tadi. "Ayo berdiri." Bapak dipanggil sama Yesus. Lalu bapak ini berdiri, meninggalkan bajunya yang kotor, dilepas ya, mungkin yang berbau, yang berapa bulan tidak dicuci ya, karena banyak debu-debu. Bapak ini mendekat kepada Tuhan Yesus. Ya, walaupun dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus, tapi dia merasakan bahwa di depannya itu adalah Yesus. Lalu dia berdiri depannya. Lalu Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapak, apa yang aku perbuat untuk kamu?" Ya, apa yang dikatakan bapak yang buta ini? "Ya Tuhan, aku ingin melihat." Kira-kira dijawab enggak permintaannya bapak yang buta ini? Wah, ya dijawab ya. Dia katakan, nah tante mau baca ya. Ayat yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah bapak itu. Nah, anak-anak ya, orang yang buta tadi setelah dia berseru kepada Tuhan, sama sama Tuhan, akhirnya dapat melihat. Tentu bagaimana rasanya? Iya, senang sekali ya, senang sekali, bersukacita memuji Tuhan. Nah, bapak yang dirindukan ini, yang buta ini mempunyai ingin melihat,
dapat dikabulkan sama Tuhan. Dia senantiasa bersuka cita, ya, memuji Tuhan. Nah, kira-kira Tante mau tanya, Bapak ini siapa namanya, Nana? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Ayo, angkat tangan siapa yang bisa jawab? Iya, siapa? Namanya Bartimeus. Siapa? Bartimeus. Nah, Bartimeus yang buta dari kecil ini, setelah dia terlalu berharap kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, akhirnya mengalami kesembuhan. Sehingga Bartimeus ini bisa melihat. Nah, firman Tuhan pada saat pagi ini mengajarkan kita supaya anak-anak selalu belajar untuk berseru kepada Tuhan. Walaupun anak-anak mengalami satu kesulitan, mengalami satu permasalahan yang mungkin anak-anak tidak mampu, tetapi biarlah kita mau belajar berseru kepada Tuhan. Apa artinya berseru itu? Ya, berseru sama dengan kita berdoa. Berdoa memanggil nama Tuhan. Seperti Bartimeus tadi, dia berseru memanggil nama Tuhan. Yesus, kasihanilah aku. Ya, kita juga, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Nah, kita berdoa apa? Nah, anak-anak saat ini menghadapi apa? Pendaftaran sekolah. Mungkin takut, aduh aku nanti gak bisa masuk SMP 2, aku gak bisa masuk SMA 1 atau SMA 2. Nah, biarlah kita mau belajar, kita berserah kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya doa kita dijawab seperti Bartimeus tadi. Ya, Bartimeus tadi berseru walaupun ada tantangan, walaupun dihadang sama orang-orang banyak supaya tidak berseru, tetapi semakin keras berserunya. Anak-anak juga gitu, ya. Walaupun ada masalah, saat kita khawatir, takut, nah itu buang semua. Kita tetap berseru kepada Tuhan, lebih keras lagi berseru kepada Tuhan. Maksudnya lebih tekun lagi berdoa, ya. Lebih sering berdoa berserah kepada Tuhan, sehingga doa kita dijawab seperti Bartimeus. Anak-anak mau? Iya, puji Tuhan. Kita harus belajar seperti Bartimeus. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi ini Tante akhiri dan Tante tekankan, ya. Cerita firman Tuhan ini mengajarkan supaya kita tetap selalu berseru dan berserah kepada Tuhan, atau kita rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita baca ayat hafalannya yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 18b. Ya, yang katakan, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, ini ayat ke B, ya, kalau bersasamanya dari atas. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Cuma Tante ambil dan dari kepadaku saja, ya, dari B, ya. Matius 28 ayat 18b. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Diberikan kuasa kepada siapa? Kepada Tuhan memberikan kuasa, ya. Di dalam kehidupan Tuhan ada kuasa yang besar. Itu sebabnya kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi jawabannya. Puji Tuhan, amin. Kita akan menyanyi dengan satu pujian, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, lalu kita akan berdoa, ya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi
sekali lagi katakan, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Nah, kita akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong di dalam kehidupan kita saat kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau belajar seperti Bartimeus yang buta. Dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Walaupun orang lain menghadangi dia supaya untuk diam, tetapi Bartimeus tetap berseru kepada Tuhan, tetap berteriak kepada Tuhan. Karena apa? Karena Bartimeus percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini yang mengajarkan kami untuk selalu hidup berserah dan berseru kepada Engkau. Walaupun kami banyak mengalami tantangan, banyak mengalami permasalahan, mari Tuhan tolong kami. Pada pagi hari ini kami mau serahkan semuanya persoalan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar dan menjawabnya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini. Berkati Tante yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Berkati dalam usaha mata pencariannya, terlebih berkati kesehatannya, supaya hari-hari yang akan datang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang. Sertai di perjalanan kami, tibakan di rumah dengan selamat. Kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Allah selalu menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang dan selamat ketemu sampai minggu depan. Dah.